Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang kita muliakan dan kita hormati ibunda kita, Bunda Sinta Chandra Sakura. Yang mana ya? Kok ada di... Ya. Oh, atas ya, masih ada tamu. Kemudian Bapak Fauzi Yunianto, owner dari Brownies Cinta. Kemudian Ibunda Sari, owner dari Hotel Taman Sari ini. Terima kasih, semoga setiap kebaikan yang kita dapetin sore hari ini akan mengalir pahala kepada setiap fasilitator kita. Ada juga di sini sahabat saya, Ustadz Irfan dari Solo, dari Wonosobo, yang sengaja datang untuk silaturahim. Dan khususnya kepada seluruh peserta kajian muslimah Majelis Taklim Azkadina. Ya, Masya Allah. Semoga spirit perempuan, spirit ibu-ibu, spirit cewek-cewek. Kalau di NU itu ada muslimah, ada fatayat. Kalau bahasa saya ibu-ibu dan cewek-cewek. Karena cewek itu masih muda. Kalau ibu-ibu sudah dewasa. Bukan tua, dewasa. Muda lawannya dewasa, bukan tua. Jadi spiritnya tetap muda terus. Dan biasanya segala sesuatu itu kalau udah campur tangan ibu-ibu itu udah beres. Banyak hal kalau perempuan udah ikut campur tangan bukan jadi rumit, malah jadi mudah. Dan memang perempuan itu lebih kuat daripada laki-laki. Laki-laki itu kalau disuruh ngasuh anak sejam aja, itu udah ngeluh ya. Dia ngomongnya saya capek kerja segala macam. Seolah-olah pekerjaannya di luar rumah itu lebih berat daripada tugas istri di rumah. Coba suruh balik. Perempuan sanggup kok kerja seharian di luar rumah. Tapi laki-laki nggak sanggup ngasuh anak walaupun cuman setengah hari di rumah. Pasti ngeluh tuh. Suruh gendong anak tuh. Gendong pakai 2 tangan, padahal tenaganya lebih kuat daripada perempuan. Tapi dia ngeluh. Sementara perempuan menggendongnya di dalam rahim sampai nyesek, sampai susah berdiri, sakit tulang punggung, susah duduk, susah tidur, susah berbaring. Tapi alhamdulillah anaknya banyak ya. Nggak pernah kapok. Anak 1 trauma, akhirnya nggak mau hamil lagi. Nggak tuh. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu emang kayaknya lebih kuat daripada laki-laki. Kuat apanya? Bukan kuat fisiknya. Kalau fisiknya memang fitrahnya laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Tapi apa yang menjadikan perempuan lebih tangguh daripada laki-laki? Kuat cintanya. Cintanya sangat besar. Sehingga ketika kita bicara tentang keluarga yang penuh cinta, maka orang yang pertama yang harus kita ajak bicara itu adalah perempuan. Laki-laki nggak punya rahim, betul ya? Kan nggak ada laki-laki yang punya rahim. Yang punya rahim itu perempuan. Rahim itu bahasa Arab yang dipakai sama orang Indonesia. Dari kata rahmah.
Rahmah itu artinya kasih sayang. Rahim artinya yang memiliki banyak kasih sayang. Kenapa kok kata rahim ini disematkan kepada perempuan? Karena memang yang punya kasih sayang yang besar itu adalah perempuan. Ibu, istri, guru. Guru itu kalau ustazah atau guru yang perempuan itu emang menangani murid atau santrinya beda sama guru yang laki-laki. Dia mungkin tidak mengajarkan wawasan, dia nggak ngajarin teori, dia nggak ngajarin rumus, tapi ada satu hal yang dia ajarkan lebih daripada ustadz ataupun guru-guru laki-laki. Dia mengajarkan cinta. Itu juga yang menjadikan seorang ibu lebih berkesan di hati seorang anak daripada ayahnya, walaupun dua-duanya orang yang istimewa bagi anak. Tapi kenapa ibu ini berkesan sekali? Kalau udah ngomongin tentang ibu, semua orang itu terharu. Kalau udah mendoakan ibu, semua orang berkaca-kaca matanya. Kenapa? Karena dia punya sesuatu yang luar biasa yang Allah titipkan melalui dia, yaitu cinta. Sehingga kalau misalnya kita mau bicara tentang rumah tangga yang penuh rasa cinta, maka orang yang paling mampu membangun rumah tangga seperti itu adalah perempuan. Orang yang paling mampu mewujudkan rumah tangga yang penuh cinta itu nomor satu adalah perempuan. Laki-laki itu punya cinta, tetapi rasa tanggung jawabnya yang lebih besar. Kadang dengan tanggung jawab yang besar itu dia tidak mampu memberikan cinta yang besar. Kecuali cinta dalam diam. Tapi cinta dalam bentuk kasih sayang, dia tidak bisa memberikan yang besar karena tanggung jawabnya banyak. Laki-laki itu tanggung jawabnya bukan cuma keluarga, Bu. Kalau ada laki-laki yang hidupnya hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, itu laki-laki sayang banget mubazir. Karena laki-laki itu fitrahnya, dia adalah rijal. Rijal itu kesatria, punya tanggung jawab umat selain tanggung jawab keluarga. Jadi, lebih kecil nggak sih? Jelas nggak suaranya di belakang? Jelas. Jadi, ibu-ibu, laki-laki itu kenapa tidak bisa memberikan kasih sayang sebesar perempuan kepada keluarganya? Karena dia memiliki tanggung jawab yang lebih besar, tanggung jawab yang banyak. Bukan hanya bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tapi laki-laki juga bertanggung jawab untuk mengangkat beban umat. Dia bukan hanya bekerja untuk meniti karir pribadi, dia harusnya menjadi salah satu di antara rohilah pengangkut beban umat. Ngurus dakwah, ngurus sosial, ngurus masyarakat, ngurus tetangga se-RT, RW, kampung, walaupun bukan ketua RT, RW. Tapi dia punya tanggung jawab itu sebagai laki-laki. Sehingga dengan sibuk dan banyaknya tanggung jawab laki-laki, dia sedikit waktu yang tersisa untuk keluarga. Makanya kurang akrab sama anak. Waktunya mungkin ada yang suami hanya weekend aja pulangnya. Saya berusaha sekali untuk punya quality time dengan anak-anak. Tapi karena banyaknya amanah dakwah yang harus saya jalankan, karena dakwah saya bukan cuma tablik, bukan cuma ceramah. Lebih banyak lagi justru programming, membuat program. Meeting sana, meeting sini, evaluasi yang ini, monitoring yang itu, cek program yang di sini dan seterusnya. Sehingga waktu untuk keluarga itu sedikit. Kayak pekan ini saya udah keluar dari sejak Kamis pagi. Kemana? Ke Jakarta. Saya tinggal di Bandung, Bu. Dari Bandung saya ke Jakarta karena ada pertemuan dengan beberapa tokoh di Jakarta. Hari Kamis itu ada 3 pertemuan. Dari mulai siang, asar, isya. Bukan ceramah, meeting, bikin program. Beres malam,
sampai ke tempat nginep di Jakarta jam 11 malam, subuh-subuh langsung ke Semarang, terbang dari Jakarta. Di Semarang, pagi-pagi ke dalamnya Habib Umar Al-Mutahhar. Kemudian habis Jumatan ke Habib Muhammad Al-Mutahhar. Kemudian malamnya, maghribnya ke Gus Riyad Ahmad. Dan terus sampai hari ini, artinya memang tanggung jawab di luar rumah itu banyak. Sehingga sesekali saya ada di rumah, saya biasanya nemenin anak laki-laki saya yang mau berangkat ke sekolah, mandi. Kemudian makan, saya temenin di meja makan sambil ngobrol. Walaupun saya punya driver, kalau saya lagi di Bandung, saya nyetir berangkat sekolah, saya anterin ke sekolah. Tapi nggak sering kayak gitu, paling seminggu sekali. Karena lebih banyaknya amanah-amanah yang lain. Lalu siapa yang bisa memenuhi kebutuhan keluarga ketika seorang laki-laki tidak mampu memenuhinya? Perempuan. Siapa yang bisa mengisi ruang-ruang kosong di dalam relung hati anak-anak ketika dia merasakan kekosongan dari ayahnya? Perempuan, ibunya. Makanya perempuan ini adalah tonggaknya keluarga. Jadi kalau mau melihat peradaban satu umat, pertama lihatlah keluarga mereka. Jadi bukan masyarakat. Masyarakat itu adalah kolektifnya keluarga. Masyarakat terkecil dalam satu peradaban itu namanya al-usrah atau keluarga. Itu masyarakat terkecil dalam satu peradaban. Sehingga kalau kita mau melihat peradaban secara utuh atau masyarakat secara utuh, maka lihatlah bagaimana keadaan keluarga mereka. Dan kekuatan ataupun tiangnya keluarga adalah ibu, istri, perempuan. Itu tiangnya keluarga. Sehingga kalau perempuan ini lebih sibuk TikTokan, kalau perempuan ini lebih concern tentang skincare, dia update banget gitu info tentang skincare yang terbaru ya. Salah nggak? Nggak salah. Tapi sekonsen itu nggak dia tentang kebutuhan keluarga yang lainnya. Pendidikan anak, kasih sayang kepada suami. Tapi kan Ustaz, skincare bagian dari kasih sayang ke suami. Bagus kalau niatnya ke sana. Tapi jujur nggak? Kalau setiap suami mau pulang kita dandan dulu. Dandan kok Ustaz? Pakai apa? Daster? Lebih dandan mana kita ketika mau ketemu suami sama pengen keluar rumah? Kalau mau jujur, lebih dandan keluar rumah. Lebih atraktif mana kita fit call sama suami atau di depan kamera TikTok? Pernah nggak kita ngirim foto kita yang udah dikasih banyak filter ke suami? Udah diedit matanya, segala macam filter sampai berlapis-lapis. Sampai pas dilihat sama suami, mah ini avatar siapa? Udah bukan lagi kita, udah jadi avatar. Karena pakai AI, pakai teknologi filter, diedit sana-sini, kirim ke suami. Seperti orang ngirim fotonya dan diposting di sosmed. Jadi kalau perempuan, kalau istri, kalau ibu, lebih sibuk dengan dunia sosmed, dunia maya daripada keluarganya, berarti tiangnya ini bengkok. Atau tiangnya ini rapuh, atau tiangnya ini tidak tegak berdiri untuk menopang keluarganya, karena dia lebih sibuk dengan di luar rumahnya daripada di dalam rumahnya. Memang dia fisiknya ada di rumah, tetapi sinyalnya keluar. Ada di grup aja di handphone sampai 20. Kebayang nggak sibuknya setiap hari dengan grup yang 20? Di Telegram ada 10, di WA ada 20, udah gitu di grup semuanya aktif. Setiap detik bunyi ting 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 terus saja. Saking banyaknya chat di grup. Belum lagi nanti yang baper-baperan. Chat nggak di replay, nggak rame, akhirnya baper, left group. Left dari luar tapi masih kepo. Di grup lagi ngomongin apa sih? Padahal tadi dia yang left tapi masih kepo.
Udah gitu, ya udah kita bikin grup baru aja yuk. Bikin grup baru. Tadinya grupnya 10 orang, akhirnya jadi 2 grup. 5-5. Pecah lagi jadi 4 grup. 2-2. Pecah lagi jadi 10 grup. Dia admin, dia member. Apa yang ingin saya sampaikan? Itulah kesibukan perempuan hari ini. Itulah kesibukan perempuan hari ini. Sibuk dengan grup, sibuk dengan TikTok, sibuk dengan IG, sibuk dengan skincare. Walaupun semua kesibukan itu adalah hukumnya mubah, boleh, nggak ada yang larang. Itu karena semuanya bagian dari muamalat. Muamalat itu hukum dasarnya ibahah, boleh-boleh aja. Tapi begitu yang mubah ini justru lebih banyak mudaratnya, akhirnya anaknya jarang dipegang, jarang diajak ngobrol, jarang ditatap matanya ketika bicara karena menatap handphone, maka yang mubah ini menjadi makruh. Bahkan cenderung ketika dia justru memunculkan mudarat yang lebih, membuka aurat, joget di depan kamera, jadi ikut-ikutan pargoy, ikut war ticket, nggak dapat Coldplay, beli yang Aldi Taher. Maka mudaratnya lebih besar. Itulah kenapa banyak keluarga akhirnya generasi yang lahir dari keluarga itu lemah. Padahal keluarga itu madrasah pertamanya para generasi loh. Keluarga itu madrasah pertama. Kita kadang nyalahin sekolah nih kurikulum nggak benar, nyalahin Kementerian Pendidikan, bla bla bla, ribut aja di sosmed. Padahal sekolah yang paling utama bagi anak itu bukan di madrasah di luar, madrasah di rumah itulah sekolah. Kita mungkin nggak bikin homeschooling. Kalau anak saya 2 homeschooling. Yang satu SMP, tahun ini mau masuk SMA, yang satu lagi SMA. Yang mau masuk SMA, tahun ini SMP kelas 3, berarti dia masuk kelas 1 SMA tahun ini. Karena saya bingung sekolahnya yang sesuai dengan minat dia, akhirnya saya bikin sekolah. Namanya 20 Mind Sociopreneur High School. Saya bikin sekolah social entrepreneur. Kenapa namanya 20 Mind? Karena targetnya success before 20. Dia bisa jadi CEO, jadi pengusaha yang hafiz Al-Quran sebelum usia 20 tahun. Dan itu bisa, mudah. Jadi di sekolah kita itu, kita seleksi yang anak-anaknya jiwanya itu out of the box. Nggak mau yang mainstream, nggak mau. Pengennya yang aneh-aneh. Justru kita kumpulin banyak orang aneh, ngumpul nih orang aneh, jadilah sekolah aneh. Namanya sekolah 20 Mind, gratis. Pas anak saya TK, mau masuk SD, bingung nih SD yang sesuai dengan ini, idealisme saya apa? Bikinlah sekolah SD. Namanya Sekolah Rimba Indonesia. Kenapa saya bikin Sekolah Rimba Indonesia? Karena saya ngerasa sekolah anak SD itu bagusnya emang di alam. Kasihan dia kalau di dalam ruangan terus, capek, stres. Mending dia main aja. Dan main itu bagian dari pendidikan dia di fase itu. Karena saya si Bolang dari Aceh. Di depan rumah saya laut, di belakang rumah saya gunung, di antaranya sungai. Habis tuh alam kita explore, dan itulah pendidikan terbaik. Hasilnya apa? Mentality. Nggak gampang nyerah, nggak gampang baper, tangguh dalam menghadapi ujian masalah hidup. Kenapa? Karena hidupnya tadi dengan challenge yang ada di alam, explore. Mentalnya, karakternya, hard skillnya, life skillnya. Kita dari kecil itu udah manjat pohon kelapa, metik, karena pohon kelapa wakaf, kalau di Aceh tuh banyak di pinggir pantai itu pohon kelapanya kebun wakaf, siapapun boleh ngambil. Kita panjat, metik, kupasnya pakai apa? Pakai gigi. Alhamdulillah sampai sekarang saya nggak pernah sakit gigi. Nggak pernah. Saya nggak tahu rasanya sakit gigi itu gimana. Orang bilang sakit gigi, Ustaz sakit. Sakit gigi. Alhamdulillah nggak pernah sakit gigi. Kenapa? Waktu kecil tuh permen kita itu daun sirih jajanannya. Sama mama, dikunyah dulu sama emak saya, kunyah karena masih bayi, kunyah terus dikasih. Jadi selain daun sirih itu ada zat-zat yang sangat baik dari mulut ibu saya. Dan sekarang kan
udah mulai populer lagi ya di tahnik kan anak bayi itu sama orang tuanya. Tahnik itu bukan hanya pas pertama doang. Ternyata di tradisi nenek moyang kita di tahniknya ya orang tuanya yang ngunyah daun sirih terus dikasih ke anaknya. Terus pas udah agak lebih gede dikit saya makan sendiri daun sirih dengan pinang. Karena di Aceh tuh banyak buah pinang ya. Yang keras kan, pinang itu kan keras banget. Kita gigit sehingga melatih otot-otot dan saraf di mulut kita. Wah pokoknya jajanannya kayak gitu aja. Petik, ambil kayu, lempar mangga orang. Nggak halal sih. Artinya saya ngerasa bahwa saya tuh puas banget masa kecilnya. Saya bukan orang kaya. Justru karena saya orang miskin, nggak bisa sekolah yang di gedongan, akhirnya saya sekolahnya di alam. Tapi buat saya itu lebih beruntung. Jadi si bolang banget. Berenang di laut. Laut Aceh itu kan Samudra Hindia. Ombaknya gede-gede. Adik saya hanyut. Ditolong sama teman saya cuma bisa teriak-teriak aja di pantai. Adik saya, adik saya, adik saya. Oh, karena ditolong rame-rame. Pas udah gitu wah pokoknya pendidikan tentang pertolongan pertama itu kita udah dapat duluan. Wah, akhirnya keluar airnya. Dia sadar saya di mana? Apakah saya pindah alam? Apa kamu? Ngapain kamu berenang ke sana? Tahu di situ ada palung. Kan kita tahu titik-titik palung. Dia masuknya ke palung. Untungnya hanyut bukan masuk ke dalam. Kalau masuk ke dalam bisa nggak ketolong. Terus saya ancam, pokoknya jangan bilang-bilang sama emak ya. Ya bang, ya bang. Emak ketahuan dari tetangga. Malamnya dikumpulin kita. Dosa besar ya kalian hari ini ya. Emak-emak orang Sumatera gitulah. Udah makan dulu. Udah beres makan, nanti pokoknya nggak boleh tidur dulu. Mak mau dengar, kenapa tadi si adik tenggelam? Si abangnya kemana? Saya dipanggil si abang. Ya dia tenggelam, terus si abang kenapa nggak nolongin adiknya? Jadi pada saat tenggelam, mending salah satunya lah saya bilang. Mak mau kehilangan 2 anak. Pokoknya rame aja di rumah tuh. Walaupun kita suka rame, ngomongnya belak-belakan, namanya orang Sumatera, tapi nggak ada yang baperan. Nggak hard feeling. Main sampai malam, sampai maghrib tuh. Biasanya pulang sekolah, kan jam 1 siang pulang sekolah tuh. Lempar tas, buka baju, jadi kita langsung lari, nggak pakai baju, cuma pakai celana merah itu, celana SD. Main hujan segala macam, main cari kodok, lemparin temen, sampai bunyi, kena badannya, gitu, kena kodok. Kalau udah maghrib nggak pulang, ibu datang bawa balok. Abang, kata ibu dari jauh, udah lupa di mana rumah? Ingat mak, ingat, gitu langsung balik. Kenapa kok bawa balok, kok ngeri banget? Gak pernah kita dipukul, itu cuma gertak doang. Artinya saya pengen anak saya belajarnya kayak gini nih. Belajarnya di alam, belajarnya bersama alam, mengikuti kurikulum alam. Apa kurikulum alam? Siklus. Akhirnya saya bikinlah sekolah rimba Indonesia. Belajar dari alam, bukan belajar di alam, tapi dari alam. Karena kita belajar kurikulumnya alam. Gratis. Saya nggak mau bikin sekolah yang mahal-mahal. Bikin sekolah gratis. 9 hektar kawasannya punya stable berkuda sendiri coba. Sekolah mana yang gratis punya stable berkuda? Punya kolam renang dari mata air yang jernih. Punya farming. Punya program living with the nature. Gratis. Mau dia kaya, mau dia miskin, pokoknya gratis. Kok bisa Ustaz bikin kayak gitu? Karena saya pengen bikin tren sekolah gratis. Terus kalau sekolah gratis, di mana? Di Bandung, bukan di Aceh. Kalau sekolahnya gratis, gurunya gimana? Gurunya nggak ada yang di bawah UMR, di atas UMR. Targetnya 3 kali lipat dari UMR, tapi sekarang belum bisa. Baru ada yang 2 kali lipat UMR. Jadi bukan mentang-mentang anak-anaknya gratis, gurunya juga gratis. Enggak, gurunya kita kasih kemuliaan, walaupun belum layak. Karena di atas UMR buat saya belum layak. Minimal 3 kali lipat UMR. Baru layak. Artinya apa? Artinya hari ini kita kalau berharap kepada pendidikan di luar aja nggak cukup. Walaupun di luar udah bagus. Sekolah-sekolah unggul udah banyak. Ada satu yang nggak bisa diberikan di madrasah di luar. Yaitu kasih sayang. Di mana dia dapatkan itu? Dan kasih sayang itu pendidikan. Bukan sekedar semacam emosional, semacam perasaan, enggak. Kasih sayang itu pendidikan penting. Orang kalau cukup kasih sayangnya, dia akan tumbuh dengan pertumbuhan yang sangat ideal. Kalau kurang kasih sayangnya, mau dia jadi profesor, tetap aja nggak ideal. Mau wawasannya, teorinya, kejeniusannya di atas rata-rata, kalau kurang kasih sayang justru bahaya.
Tapi kalau orang cukup kasih sayang, pertama untuk dirinya dia cukup, kedua muncul empati kepada orang lain. Karena dia tahu bahasa kasih sayang itu dia tahu. Sehingga muncul empati, muncul peduli, muncul care. Akhirnya dia jadi orang yang bermanfaat. Itu tuh bukan karena dia tahu teori, tapi dia ngerasain. Jadi sejak kapan untuk jadi orang bermanfaat itu harus punya gelar? Itu pendidikan sekuler itu. Untuk jadi orang bermanfaat, untuk jadi orang sukses harus punya gelar. Itu pendidikan sekuler. Tapi kalau gitu nggak penting gelar, penting. Tapi nggak ada yang lebih penting daripada kasih sayang yang membangun karakter dasarnya seseorang. Itu yang menentukan seseorang sukses apa enggak. Karena orang yang punya gelar tapi karakternya ngejengkelin, banyak orang yang nggak akan mau bekerja sama dengan dia. Dia akan jadi orang yang terasingkan, walaupun gelarnya tinggi. Karakternya nggak bagus, bikin orang ilfeel. Dan itu banyak seperti itu juga. Gelarnya tinggi, ijazahnya luar biasa, ilmunya banyak. Tapi karena orangnya nggak bisa bergaul dengan bahasa kasih sayang, nggak humble, apapun yang dia lakukan itu nggak mendatangkan manfaat, malah mendatangkan mudarat. Jangankan di dunia karir, dalam dakwah sekalipun kayak gitu, ibu-ibu. Orang dakwah nih, ustadz, doktor, profesor, syekh, apa misalnya gelar apa akademik agamanya. Kalau akhlaknya nggak humble, dakwahnya nggak dengan kasih sayang, dakwahnya justru maki-maki orang, menjatuhkan orang lain, menghina orang lain, menyalah-nyalahkan orang lain, itu dakwahnya bukan malah menyambung ukhuwah, malah merusak ukhuwah. Akhirnya terjadi lagi keriuhan, terjadi lagi polemik di antara tubuh umat. Kenapa? Kayaknya karakter dan kurangnya kasih sayang dalam masa pertumbuhannya. Maka madrasah yang nomor satu terpenting bagi pertumbuhan seorang anak itu adalah keluarga. Dan keluarga itu murabbi atau mentor atau mursyid atau guru yang paling berpengaruh dalam pendidikan madrasah keluarga itu adalah ibu, istri, perempuan. Kalau orang tua, kalau ayah gimana? Kalau ayah itu kepala sekolah. Dia nggak terjun langsung ke dalam pendidikan. Dia hanya memanage pendidikan, memprogram pendidikan, kepala sekolah. Sesekali doang dia ketemu sama muridnya. Tapi seringnya yang daily-nya adalah ibu yang menjadi wali kelas guru bagi anak di dalam madrasah keluarga. Itulah kenapa ketika Allah mau ngasih kita contoh generasi yang baik, Allah nggak ngomongin sekolah, tapi Allah ngomongin keluarga. Siapa generasi terbaik itu? Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam itu seorang anak perempuan yang paling hebat, yang paling sempurna, yang pernah ada di muka bumi. 4 di antara perempuan sempurna. Ada Khadijah, ada Fatimah, ada Maryam, ada Asiyah. Ketika Allah bicara tentang pertumbuhan Maryam itu, Allah bicara apa? Allah bicara keluarga yang kita kenal dengan nama keluarga Imron. Jadi nama surat Ali Imron. Ternyata pertumbuhan Sayyidah Maryam itu karena dia tumbuh dari keluarga yang paling ideal, yaitu keluarga Imron. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Lalu Maryam tumbuh dengan pertumbuhan yang baik. Bagaimana Maryam tumbuh dengan pertumbuhan yang baik? Nomor 1, dia tumbuh dari keluarga yang baik. Keluarga Imron. Ayah yang solih, ibu yang solihah. Kurang solihah apa istri Imron? Istri Imron itu adik kakak sama istri Nabi Zakaria. Kalau di kita itu kayak keluarga kiai. Kalau ini lebih tinggi, keluarga Nabi. Jadi terah keluarganya itu memang orang-orang baik semua. Sehingga istrinya Imron itu bisa dikatakan adalah iparnya Nabi Zakaria. Karena adik kakak dengan istrinya Nabi Zakaria. Keluarga soleh-solehah semua. Atau kalau kita bicara tentang
Nabiullah Ishak dan Nabiullah Ismail. Nabiullah Ishak dan Ismail adalah dua anak muda yang tumbuh dengan pertumbuhan yang sangat baik. Tahukah kita rahasianya apa? Keluarga. Keluarga siapa? Ala Ibrahim. Keluarga Ibrahim. Keluarga Ibrahim ini uniknya, Nabi Ibrahim meletakkan satu keluarganya di Palestina, satu keluarga lagi di Mekah, jauh. Dulu nggak ada pesawat, sehingga untuk bisa mengunjungi salah satunya butuh waktu berbulan-bulan. Yang uniknya, Nabiullah Ibrahim meletakkan keluarga Ismail, anaknya bersama ibunya di Mekah. Yang dikunjungi setelah beberapa tahun sekali, lama nggak dikunjungi. Tapi kok bisa ya? Ismail menjadi anak yang keren banget. Sekeren apa coba? Ketika Ibrahim datang setelah Ismail sudah usia remaja. Usia sekitar 14 tahun atau 12 tahun. Udah baligh. Tiba-tiba Ibrahim dapat mimpi. Dan mimpinya Nabi itu adalah wahyu. Kata Ibrahim, "Ya bunai, wahai anakku tersayang, inni ra'aitul fil manami anni azbahuk." Aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Gimana pendapatmu wahai anakku tersayang? Artinya ayah dapat perintah dari Allah. Soalnya mimpi ayah itu wahyu, ayah Nabi. Ayah dapat perintah dari Allah untuk menyembelihmu wahai Ismail. Gimana pendapatmu wahai anakku? Apa kata-kata Nabiullah Ismail? Wahai ayah, if'al ma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ya abati if'al. Wahai ayahku tersayang. Nggak bilang, oh jadi ayah tuh selama ini emang gak suka ya sama aku ya. Drama. Ya. Gak ada drama. Gak ada dia curhat di sosmed. Aku gak punya ayah. Statusnya di update. Aku kayaknya pergi aja deh. Dunia itu udah gak asik. Gak dia curhat-curhat di sosmed. Dia bilang, ya abati, wahai ayahku tersayang. Mau disembelih masih bilang tersayang coba. Padahal selama ini bertahun-tahun ayahnya nggak ada di dekat dia. Sekali-kalinya datang mau nyembelih. Tapi masih bilang, ya abati. Nggak bilang, ayah tuh emang jahat banget ya. Ninggalin saya, ninggalin ibu saya. Pokoknya saya nggak pernah menganggap lagi ada ayah. Saya nggak kenal sama Anda. Udah gitu datang setelah sekian tahun sekarang mau nyembelih saya. Kok tega sih sama saya? Kok ayah apalagi sih yang ayah pengenin dari kami? Nggak ada drama-drama Indosiar tuh nggak ada. Terus jawabannya apa? Ya abati, wahai ayahku tersayang. If'al ma tu'mar, lakukanlah perintah Allah. Oh, ayah nggak usah khawatir, ayah jangan galau. Itu perintah harus dilaksanakan. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ayah nggak usah khawatirin aku. Ayah nggak usah pikirkan aku. Aku akan berusaha menjadi orang-orang yang sabar. Ayah jangan menentang Allah. Ayah jangan bermaksiat sama Allah. Ayah jangan abaikan perintah Allah. Lakukan, nggak apa-apa, nggak usah pikirin aku ayah. Pikirin aja perintah Allah, aku akan bersabar. Kok bisa anak kayak gini? Kok bisa ada anak umur 12 tahun, udah bijak banget kayak Ismail? Kok bisa? Apakah itu hasil pendidikan ayahnya? Secara langsung enggak? Kalau secara enggak langsung ya. Kalau secara langsung enggak, karena ditinggalkan sekian tahun. Dia adalah hasil pendidikan Hajar, ibunya yang solehah. Gak pernah Ismail dendam sama ayahnya. Kenapa? Karena ibunya kalau ngomongin tentang Ibrahim di depan Ismail selalu membicarakan yang baik-baik dan emang baik. Jadi seringkali clash antara anak sama ayahnya itu provokatornya tuh ibunya.
Kamu jangan sampai kayak bapak kamu ya. Ah itu tuh kalimat yang sering anak-anaknya tuh didoktrin. Jangan kayak bapak, jangan kayak bapak, jangan kayak bapak. Akhirnya yang dia bayangin bapaknya tuh monster. Nanti bapaknya balas, Mbak, kamu nanti kalau udah gede, yang benar ya, jadi perempuan, jangan kayak ibu kamu. Kayak ibu, kayak ibu, kayak ibu, kayak ibu. Akhirnya ibunya menjadi perempuan yang mengerikan di benak anaknya. Ini kerjaan dua orang tua ini. Sedangkan Sayyidah Hajar, kalau bicara tentang Ibrahim di depan Ismail, pasti yang baik-baik. Kan Sayyidah Hajar, seorang nabi. Dia itu Khalilullah, dia itu kekasih Allah, dia itu taat banget, dia itu soleh banget, dia bertanggung jawab. Dia nggak ninggalin kita, nak. Jangan pernah kamu berpikir ayah ninggalin kita. Itu perintah Allah. Ayah tuh nggak tega aslinya. Tapi ayah itu harus menjalankan amanah dari Allah. Karena dia seorang nabi. Diceritain, dibela Ibrahim di depan Ismail. Sehingga yang terbayang tentang sosok ayah bagi Ismail adalah ayah yang ideal. Apakah kita membicarakan suami kita yang baik-baik di depan anak kita sehingga muncullah sosok ideal walaupun dia jarang ketemu dengan ayahnya? Itulah ibu. Peran ibu kayak gitu emang. Jangan sampai dia berpikir gini, ayah nggak hadir pas aku ulang tahun. Sabar ya nak, ayah kamu memang kayak gitu. Kemarin aku tampil di sekolah, ayah juga nggak nonton. Ya, ayah kamu tuh lebih memilih kliennya daripada kamu. Terus aku bikin raport, ayah juga nggak hadir ngambil raport aku. Ya itu, ayah kamu tuh memang kalau udah kerja lupa diri. Terus aja ngejelekin ayahnya, sehingga anaknya tuh punya banyak reason untuk membenci ayahnya. Harusnya kita yang memahamkan. Ayah tuh pengen datang banget. Ayah tuh kemarin cerita kok sama mama. Pengen datang banget tapi gak bisa mengelak. Ini ada pertemuan penting. Mama tahu kok gimana ayah sama kamu. Dia perhatian kok. Dia nanya kok kemarin gimana tampilan kamu. Ayah minta di videoin dan udah mama kirim ke ayah. Dan dia nonton, dia ketawa, senang. Ceritain yang baik-baik tentang ayahnya. Kalau dia gak bisa hadir, maka hadirkan dalam rasa cinta. Itu peran perempuan yang penting banget tuh. Jangan kita baper kita dengan suami ditunjukin depan anak. Sebel kita kepada suami, curhatnya ke anak. Mama kenapa nangis? Ya kenapa lagi, masa kamu nanya? Emang ada yang bikin mama nangis di dunia ini selain bapak kamu? Ini akhirnya dia benci banget sama bapaknya. Ya emang fitrah laki-laki itu tanggung jawabnya besar, jarang di rumah, banyak amanah, sehingga nggak banyak waktu seperti perempuan. Maka tugas perempuan nge-backupnya. Setelah nge-backup, menceritakan figur ayah yang ideal kepada anaknya. Insya Allah juga laki-laki nanti di bab saya ceramah depan bapak-bapak juga kayak gitu. Kalau ngomongin kepada anak perempuan tentang ibunya, bicara yang baik-baik. Supaya dia mengidolakan ibunya sebelum mengidolakan yang lain. Supaya ini mengidolakan ayahnya sebelum mengidolakan yang lain. Anak perempuan supaya menjadikan ayahnya first love-nya dia. Anak laki-laki supaya menjadikan ibunya first love-nya dia. Tapi kalau anak perempuan, siapa orang yang pertama menghancurkan hati kamu? Ayah. Anak laki-laki, kapan kamu pertama kecewa? Aku kecewa sama ibu. Berarti kehancuran hidupnya dimulai dari rumah. Makanya ketika kita bicara tentang Ismail, kok nggak dendam ya Ismail sama Ibrahim? Padahal ditinggal sekian tahun loh. Malah bukan hanya nggak dendam, baik banget sama Ibrahim. Ketika Ibrahim datang mau nyembelih, dia malah sabar. Dia malah meminta ayahnya untuk tegar. Dia yang bilang ke ayahnya supaya tegar. Kok bisa? Oh ternyata itu semua hasil perjuangan Sayyidah Hajar untuk menjelaskan atau membangun sosok ayah imajinatif kepada Ismail tentang Ibrahim alaihissalam. Nanti coba ibu-ibu perhatikan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 33 dan 34. Surat Ali Imran, surat keluarga Imran ayat 33 dan 34. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim
وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh dan keluarga Ibrahim serta keluarga Imran di atas semua manusia yang ada di muka bumi. Sebagian mereka adalah keluarga dari sebagian yang lain dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu yang saya sampaikan tadi. Ternyata ketika Allah bicara tentang generasi, baik generasinya Maryam, Isa dan seterusnya, maupun generasi Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, bahkan termasuk Yusuf juga di surat Yusuf, Allah nggak bicara tentang madrasah. Allah bicara tentang keluarga. Kenapa Yusuf bisa menjadi anak yang tangguh, anak yang sabar, anak yang rendah hati, anak yang ngalah, anak yang bahkan terhormat, terjaga dari fitnah perempuan? Kok bisa Yusuf begitu istimewa? Karena dia mendapatkan kasih sayang yang sangat besar dari ayahnya, Yakub alaihissalam. Sayang banget Yakub sama Yusuf. Sehingga Yusuf kalau ada apa-apa curhatnya ke ayahnya. Ya abati, wahai ayah, saya melihat di dalam mimpi ada bintang, bulan dan matahari sujud kepada saya. Itu artinya apa wahai ayah? Curhat ke ayahnya. Dan di situ ketika anaknya curhat, dia tuh lagi masuk kelas. Jangan berpikir, kok kamu nggak sekolah sekarang? Di Sekolah Rimba Indonesia, kita punya satu program namanya Sekolah Bersama Ayah. Itu sebetulnya program saya kalau lagi pengen liburan sih. Sekolah Bersama Ayah. Nah, saya yang bikin sekolah ya, jadi gampang ngatur kurikulumnya. Apakah sekolah ini Diknas, Ustadz Diknas? Namanya itu PKBM, kayak homeschooling. 30%-nya Diknas, 70%-nya kita create sendiri. Nanti ijazahnya resmi kok dari Diknas. Kita punya program namanya Sekolah Bersama Ayah. Ngapain? Anak itu nanti akan diajak oleh ayahnya atau diajak oleh ibunya untuk belajar bersama orang tua. Kadang diajarin tentang profesi ayahnya. Karena saya seorang content creator, karena saya seorang influencer, saya seorang selebgram, akhirnya saya ngajak Yahya, kemarin pas lagi ada kesempatan jalan ke Jepang, saya ngajarin Yahya cara ngevlog. Bang, nih bang cara ngambil angle bang. Nih bang cara ngedit bang. Nih bang cara bikin reportase. Akhirnya dia bikin vlog yang ketika pulang dari Jepang, sebetulnya saya yang ngedit sih. Dia cuma belajar aja jadi kayak mentinya saya. Semuanya saya ngambil video, saya yang nge-brief dia, bang ngomong gini bang. Enggak gitu bang, ulang lagi bang. Sampai 3, 4, 5 kali ngetek, dia sabar. Lalu saya edit, selesai itu dia presentasi. Belajar public speaking, dia presentasi di depan keluarga dulu di rumah, udah beres di keluarga, latihan, nanti presentasi di depan guru dan teman-temannya. Aku ke Jepang gini-gini, nih video aku yang gini-gini. Akhirnya dia dapat sebuah skill. Dan itu nggak diajarkan di dalam kelas, itu diajarkan oleh ayahnya sebagai mentornya. Nanti yang ayahnya dokter, ajak anaknya untuk praktek. Ngajarin tentang humanity, tentang empati. Nah, nggak semua orang sanggup bayar. Jadi kalau kita punya keahlian, punya kelebihan, jangan semuanya dihitung. Ini ada nih yang datang nanti sebentar lagi nih pasien mereka kurang mampu. Tapi kita berikan mereka yang terbaik juga. Diagnosa yang terbaik, resep dan obat yang terbaik. Jangan mentang-mentang nggak bayar, asal-asalan. Diajarin tuh anaknya duduk di meja bapaknya yang dokter. Akhirnya pulang-pulang dia presentasi gimana pengalaman jadi dokter sehari praktek bersama ayah. Itu program penting banget loh. Makanya dalam beberapa bulan sekali kita punya program Sekolah Bersama Ayah atau sekolah bersama ibu. Saya pernah tuh program sekolah bersama ayah tuh saya lagi ngecat pagar rumah. Jadi saya minta izin ke guru dan waktunya nggak ditentukan kapan masing-masing orang tua tuh punya jatah 3 bulan sekali lah. Sehingga mereka yang nentuin jadwalnya. Saya minta ke guru, hari ini Yahya nggak usah sekolah ya. Kenapa Ustadz? Karena Yahya pengen sekolah bersama ayah. Oh ya Ustadz. Akhirnya kita bikin konten untuk laporan kayak jurnal gitu. Kegiatannya apa? Ngecat pagar rumah. Karena pagar rumah saya itu sering kena air, hujan, jadi rusak, ganti kayunya dicat. Kita cari kayu dulu sama Yahya.
Terus saya siapin kayunya, yang berat-berat saya ngerjain, yang ringan-ringan dia yang ngerjain, ngecat, ngalusin, ngedempul. Udah gitu dia yang megang, saya yang paluin. Sampai beres seharian udah selesai. Di situ ada bonding, di situ ada hikmah, di situ ada hard skill, di situ ada banyak hal yang dia dapatkan. Itu yang disebut dengan pendidikan keluarga. Karena saya nggak bisa setiap hari, ya sesekali saya ada di rumah, kita bikin program. Atau anak perempuan, saya ajak panjat tebing. Karena saya pengen semua anak saya tuh punya hobi olahraga. Nggak boleh dia nggak punya hobi olahraga. Harus hobi olahraga. Karena olahraga itu penting buat mental. Penting buat tubuh dia. Endorfin, bla bla bla. Nggak gampang stres. Nggak gampang bosan. Ya, harus keringet. Kalau anak laki-laki olahraganya, kalau yang paling kecil, Ertuğrul tuh olahraganya adalah reok Ponorogo. Terserah dia deh. Dek, kamu mau apa sih? Beliin aku ini, Bah. Dia manggilnya Baba. Beliin aku kostum reok. Saya beli di marketplace. Murah 60.000 udah dengan kepalanya, dengan baju yang merah putih itu, dengan celana yang ada renda-rendanya. Setiap hari pengen itu. Kalau dia udah kotor, dicuci. Cucinya siang, sore pakai lagi. Pergi sekolah karena dia masih preschool, belum SD. Pergi sekolah pakai itu juga. Terus di sekolah mau tampil apa? Tampil reok. Tiba-tiba kesurupan katanya. Sampai kesurupan. Dia guling-guling di tanah. Saya tanya, Dek, kamu ngapain? Bah, ntar dulu, Bah, aku lagi kesurupan. Wah, kesurupan. Loncat. Pokoknya olahraga terserah. Terus anak perempuan yang Mutia. Saya tanya, Mutia mau apa? Mau belajar apa? Apa ya? Kadang-kadang kan anak-anak kan harus diarahin ya, nggak tahu olahraga apa. Ya udah yuk ikut ayah kita belajar climbing aja. Akhirnya dia jadi member climbing. Karena dia orangnya agak banyak pertimbangan. Jadi biar agak berani tuh kasih climbing. Walaupun kadang-kadang harus dicontohin dulu, bapaknya yang disuruh naik. Ya saya ya udahlah naik-naik aja lah sebisa-bisa saya. Akhirnya postingnya, oh bagus ya. Akhirnya climbing. Yang satu lagi senangnya berkuda. Yang satu lagi senangnya apa? Pokoknya olahraga, berenang. Dianterin sesekali kalau mampu. Itu pendidikan yang bisa diberikan oleh ayah, ibu yang lebih berat dari itu. Ayah tuh merasa penting banget, padahal nggak penting sih sebetulnya. Ngajak main, ya, ngajak project. Cuman tetap ada sesuatu yang jadi membangun behavior mereka, membangun karakter mereka. Banyak hal yang terbangun lewat pendidikan ayah. Tapi tetap aja ibu. Kadang-kadang dia sebel sama ayahnya, kadang-kadang dia capek, ayahnya kadang-kadang suka maksa, namanya cowok gitu kan. Ibunya yang ngedorong. Ayo kamu bisa nak, dan seterusnya. Bukan, Mas udah tuh Mas kasihan anaknya. Jangan malah berdebat depan. Akhirnya yang satu belain anak, yang satu malah semangatin anak. Akhirnya tarik-tarikan anak, anaknya stres. Ya, jangan berdebat di depan anak. Maka ketika Allah bicara peradaban, Allah bicara tentang anak, bicara tentang generasi, ternyata Allah bicara tentang keluarga. Yakub, Zakaria, siapa lagi? Imran, Ibrahim. Semua bicara peradaban dan masyarakat, generasi-generasi terbaik. Selalu yang dibahas itu keluarga. Ayahnya, ibunya. Maka semoga kita di sini bisa menjadi tiangnya peradaban. Yang kedua, yang terakhir adalah lalu bagaimana antara kita dengan pasangan? Jadi kita bicara tentang generasi, anak, seterusnya. Karena sebetulnya nggak akan baik kondisi pertumbuhan anak kita kalau suami istri itu tidak berkasih sayang. Kalau suami nggak berkasih sayang kepada istri dan sebaliknya, anak juga nggak akan mendapatkan kasih sayang yang utuh. Indonesia sekarang sedang mengalami krisis rumah tangga. Angka perceraian sangat tinggi di Indonesia. Mungkin cerai itu gampang kali sekarang. Ya, dengan bercerai mungkin dia lebih mudah untuk punya pilihan-pilihan yang lain dan seterusnya. Sangat tinggi. Ada yang viral, ada yang nggak viral. Yang nggak viral lebih banyak daripada yang viral. Di tempat istri saya tuh di Bojonegoro. Tahun 2022, dalam 1 tahun sekian ribu kasus perceraian. Kalau dibagi per hari itu lebih daripada 30 kasus perceraian. Itu kabupaten.
Setiap hari ada 30 janda baru dan duda baru. Bukan janda mana ya, bukan ya. Nggak pakai nada Melayu itu ya. Kayaknya itu lagu juga muncul karena banyaknya fenomena perceraian. Akhirnya muncul lagu. Kan lagu itu kan menyikapi fenomena ya. Berarti kita sedang mengalami krisis keluarga. Tingkat perceraiannya tinggi di Indonesia. Dan makin kesini tuh makin nambah, makin tinggi. Bukan makin turun, makin tinggi. Lalu dengan kondisi seperti ini, gimana kita berharap anak akan mendapatkan cinta yang utuh, kemudian tumbuh dengan pertumbuhan yang baik? Sulit. Walaupun bukan berarti nggak mungkin. Kalau yang Allah takdirkan memang sudah mungkin jadi single parent, ayah atau ibu, la tayasu, jangan putus asa. Karena sebaik-baik yang mendidik itu adalah Allah, titipkan kepada Allah. Tapi dalam ikhtiar manusia, tetap aja nggak akan seideal kalau keduanya masih utuh dan harmonis. Maka salah satu yang harus jadi energi kita berkasih sayang kepada pasangan, lihat anak kita. Yang membuat kita tegar dan sabar ketika ada masalah dengan pasangan, lihat anak kita. Jangan cuma pertimbangan ego sendiri. Kalau ego sendiri, dikit ada masalah, udahlah, kita jalan sendiri-sendiri aja. Aku unfollow ya. Suami istri unfollow. Kalau kita mempertimbangkan ego pribadi. Tapi kalau kita ngelihat anak, kayaknya kita, ya udah deh, ini bukan tentang saya, ini bukan demi saya, ini demi anak-anak. Lebih sabar, lebih tangguh, lebih tabah demi anak-anak, demi anak-anak. Nanti aja kalau saya mau benar-benar udah gak kuat lagi, tunggu anak-anak gede. Anak-anak gede, nikah, punya cucu. Ini mah demi cucu. Ya, karena biasanya kata orang, saya karena belum punya cucu, gak tahu benar apa enggak nih. Kata orang, lebih sayang cucu daripada anak. Benar nggak Bu, ibu yang udah punya cucu? Katanya lebih sayang cucu daripada anak. Oh berarti ada lagi alasan kita bertahan, cucu. Saya nggak mau cepat-cepat anak nikah biar nggak jadi kakek. Kata Aisyah, aku boleh nggak nikah habis lulus SMA? Berarti tahun depan dong Kak. Jangan dong. Terus Bapak dipanggilnya apa dong? Abah. Abahanan gitu kan. Nggak mau Nanti aja kamu nikahnya umur 40 tahun. Itu bercandaan kami di rumah. Kita kan suka gojlok-gojlokan aja di rumah. Artinya harus cari alasan kenapa kita bertahan. Dan salah satu alasan itu anak. Kasihan loh anak-anak itu kalau orang tuanya terlalu egois mempertahankan nyaman dan gak nyamannya. Hidup kalau cari nyaman memang gak ada nyamannya. Emangnya setelah sendiri kita jadi lebih nyaman? Enggak juga. Tapi minimal kita gak disakiti Ustadz. Nggak disakiti oleh dia, disakiti oleh yang lain. Atau minimal disakiti oleh keadaan di mana kita semakin sulit karena sendiri bertahan deh. Usahakan bertahan. Kecuali benar-benar udah nggak bisa lagi. Itu udah benar-benar nggak ada alasan lagi untuk kita bertahan. Tapi kalau masih bisa bertahan. Dan jangan berputus asa terhadap keajaiban. Bisa aja dia berubah kok. Bukankah hati manusia itu Allah yang bolak-balikan? Berarti tirakatnya kuatin lagi, puasanya kencengin lagi, tahajudnya kencengin lagi, berangkat umroh. Saya tahun kemarin, 2022 akhir sampai 2023, itu kayaknya rekor saya umroh paling sering, 2 bulan sekali umroh. Kenapa? Saya lagi punya hajat. Ustadz, kok tega banget sih? Bukan itu hajatnya. Ada yang usah mau kawin lagi kok umroh sampai 3 kali. Bukan, hajat saya, hajat dakwah. Saya merasa butuh lebih banyak support dakwah untuk anak muda. Butuh orang yang bisa membantu saya dalam dakwah dan menangani anak muda. Saya nggak doain yang lain-lain di dalam raudhah. Saya cuma doa ini. Ya Allah, beri saya petunjuk dalam dakwah. Pertemukan saya dengan orang soleh. Bulan Desember 2022 saya umroh. Februari saya umroh lagi. April kemarin Ramadan saya umroh lagi. Pulang dari umroh yang bolak-balik itu karena hajatnya adalah tirakatnya adalah pengen dapat solusi dalam dakwah. Akhirnya singkat cerita saya bertemu Yai Marzuki di Malang. Kemudian saya menjadi murid beliau. Kemudian saya bergabung dalam madrasah Nahdlatul Ulama. Akhirnya Allah banyak mudahkan jalan-jalan dakwah. Itu hajatnya. Jadi kalau kita punya hajat jangan putus asa.
tirakatnya kencengin. Kenapa kita berputus asa dari keajaiban yang ada di sisi Allah? Suami saya kayaknya Ustaz udah nggak mungkin lagi berubah. Emang suami kita Firaun? Kan bukan Firaun. Orang Asia aja sabar dengan Firaun. Sementara suami kita bukan Firaun. Mas Fir, bukan Firaun, Firman. Namanya Firman, bukan Firaun. Jadi kalau Asia saja yang suaminya Firaun itu nggak nyerah, bertahan sampai akhir hayatnya, maka siapa kita untuk punya alasan menyerah? Nabi Lut aja, Nabi Nuh aja bertahan sampai Allah yang menyuruh beliau untuk ninggalin keduanya, maka siapa kita untuk menyerah kepada istri kita? Fikirkan anak, bertahan sekuat tenaga. Kalau kita nggak lagi bisa ngelihat dia, lihatlah anak. Setiap lihat dia sebel, setiap lihat dia sakit hati, setiap lihat dia marah, setiap lihat dia kecewa, setiap dia teringat lagi pengkhianatan, kebayang semua kejahatannya. Jangan lihat. Terus siapa yang dilihat? Lihat anak. Kalau ngelihat anak mirip bapaknya soalnya. Kau ingat juga. Ya, pokoknya anaknya itu 11-12 sama bapaknya. Oh ya wajahnya, ya gayanya. Jadi sebel saya. Ya udah lihat anak yang nomor 2. Anak nomor 2 perempuan, mirip mantan bapaknya Ustaz. Wah, ini rumah tangga apa gitu kan? Kok berat sekali ujiannya. Lihat anak. Insya Allah kalau lihat anak kita lebih sabar. Muncul lagi rasa sayang. Tapi jangan lihat anak selamanya ya. Ini hanya untuk sedikit menenangkan kita, menghealing hati kita. Nanti kalau udah reda, udah nyaman, kembali lagi melihat pasangan. Nah, jadi cara supaya kita berkasih sayang dengan pasangan, pertama lihat anak. Pertimbangkan anak, dan mereka harus jadi pertimbangan nomor 1 dalam hubungan kita. Kalau belum punya anak Ustadz, apa pertimbangan kita Ustadz? Bagaimana kita berkasih sayang dengan pasangan Ustadz? Berkasih sayanglah dengan fondasi iman, bukan emosi. Karena cinta bisa spiritnya iman, bisa spiritnya perasaan. Cinta itu kan sebuah perasaan ya. Bisa muncul karena ego atau emosional, bisa muncul karena iman. Dua-duanya cinta. Cinta karena iman, cinta karena emosi. Kalau cinta karena emosi itu sangat rapuh. Rapuh banget. Cemburu dikit, rame. Kecewa dikit, rame. Kurang dikit apa yang diharapkan, rame. Kita WA, lama dibaca, rame. Udah dibaca tapi nggak dibales, rame. Udah dibales typing tapi nggak jadi ngirim, rame. Dia online beberapa kali, tapi kok nggak pernah ngechat kita, rame. Kita miss call, kita telepon, malah di-reject. Mungkin aja lagi meeting, memang dia kaget, soalnya tiba-tiba muncul suara dering, dia reject langsung, dia tolak, rame. Wah, nggak bener nih kayaknya. Sering pulang malam, rame. Istrinya di rumah tidur duluan, suaminya rame. Istrinya di rumah kadang-kadang masaknya nggak enak, suaminya rame, dan seterusnya. Kalau hanya tentang diri kita, perasaan kita, itu cinta itu rapuh. Rapuh banget. Walaupun sensasional, tapi rapuh. Terus cinta itu dibangunnya dengan apa Ustaz? Dengan iman. Gimana membangun cinta dengan iman? Saya mencintai dia karena Allah. Allah yang nyuruh saya mencintai dia. Allah yang nyuruh saya untuk berkasih sayang kepada dia. Sehingga cinta saya kepada dia adalah ibadah. Bukan sekedar seru-seruan, tapi ibadah. Allah yang nyuruh saya mencintai dia. Semakin cinta, semakin bertambah pahala. Sehingga kalau kita mencintai seseorang, mencintai pasangan kita karena iman, karena Allah, nanti ketika ada masalah, kita yang kita pegang itu Allah, bukan orangnya. Ketika ada masalah, kita kembalinya kepada Allah. Gimana cara ketika ada masalah kembali kepada Allah? Kalau kita saling mencintai karena Allah, Bu, biasanya masalah itu muncul gara-gara hubungan kita dengan Allah itu renggang. Biasanya kayak gitu. Kalau kita mencintai pasangan karena emosi, biasanya masalahnya tuh gara-gara ego.
Kalau masalahnya gara-gara ego, susah nyari jalan temunya, sama-sama ego, nggak mau mendekat. Tapi kalau mencintai karena Allah, kalau ada masalah, pasti penyebabnya kerenggangan hubungan kita dengan Allah. Sehingga kalau kita misalnya mau menyelesaikan masalah kita, caranya gampang, perbaiki aja hubungan kita dengan Allah. Nanti Allah akan ilhamkan lagi cinta di dalam hati keduanya. Ada hadis. Man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallah ma bainahu wa bainan nas. Siapa yang memperbaiki hubungan antara dia dengan Allah, Allah perbaiki hubungan antara dia dengan manusia. Manusia ini pasangan dimulainya. Sehingga kalau kita punya masalah dengan seseorang, dengan pasangan, hal pertama yang kita lakukan adalah perbaiki dulu hubungan kita dengan Allah. Nanti Allah yang akan perbaiki hubungan kita dengan pasangan. Kalau cinta dan hubungan kita dibangun atas iman. Dibangun atas iman. Gimana dibangun atas iman? Kalau kita lagi romantis, ajak ngaji bareng. Ajak taklim bareng. Ajak sholat sunnah bareng. Saling ingatin tentang zikir. Itu romantisnya kita itu dalam ketaatan. Sehingga ketika misalnya dia semakin dekat sama Allah, semakin yakin sama Allah, semakin berpihak dan bergantung sama Allah, ketika ada masalah, Allah yang akan beresin hubungan kita. Siapa contohnya, Bu? Nabi pernah menceraikan Hafsah. Nanti ibu-ibu bisa baca cerita ini di dalam Asbabun Nuzul, ayat pertama surat cerai. Apa Al-Quran surat cerai? Surat At-Talaq. Kalau bahasa anak muda, surat diputusin. Surat At-Talaq. Kenapa kok ada surat cerai di dalam Al-Quran? Saking Allah terlibat pengen supaya kita nggak cerai. Kasusnya apa? Ayat pertamanya, Nabi mentalak Hafsah, istri Nabi yang berasal dari anaknya Umar bin Khattab. Emang ada masalah apa, Ustaz? Jangan kepo. Gak ada masalah, karena Nabi itu gak bikin salah. Istrinya juga bukan perempuan yang jahat. Dua-duanya soleh-solehah. Kok bisa cerai sih, Ustaz? Ya namanya rumah tangga. Memang kayak gitu, harus ada kayak gitu biar kita bisa punya contoh. Contoh bercerai, bukan contoh bertahan. Karena mereka gak jadi cerai nanti akhirnya. Bukan contoh bercerai, contoh bertahan. Nabi itu kan contoh. Allah takdirkan ada cerita sedikit dalam rumah tangga Nabi. Bukan tentang pengkhianatan, bukan tentang dosa, tapi nggak nyaman. Akhirnya Nabi harus menceraikan Hafsah. Kalau kepo banget, baca nanti di surat At-Tahrim. Ada ceritanya di situ. Pembukaan surat At-Tahrim. Kenapa sih sampai Nabi marah sama Hafsah? Ada di situ. Tapi nggak ada kepentingan kita bahas sekarang. Intinya Nabi menceraikan Hafsah. Dibawa pulanglah Sayyidah Hafsah ke rumah Umar. Lalu ketika Nabi balik dari rumah Umar, di tengah jalan, datang malaikat Jibril. Diutus sama Allah. Kan malaikat itu nggak turun kecuali diutus sama Allah. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Kami tidak turun kecuali perintah Allah. Turun malaikat Jibril. Langsung nyamperin Nabi. Ya Muhammad, raji'ha, raji'ha, raji'ha. Wahai Muhammad, rujuk Hafsah, rujuk Hafsah. Innaha min azwajik, innaha zaujatuk fid dunya wal akhirah. Dia itu adalah istrimu di dunia dan di akhirat. Raji'aha ya Muhammad. Falima ya Jibril. Kenapa Jibril saya harus merujuk dia? Seistimewa apa dia wahai Jibril kok Allah sampai membela Hafsah? Bayangin. Nabi lagi ada masalah dengan Hafsah dan Nabi itu kekasih Allah. Laki-laki yang paling istimewa, sempurna, Allah cinta banget sama beliau, sampai Allah menggandeng namanya dengan nama Nabi, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah berselawat kepada Nabi, malaikat berselawat kepada Nabi. Tetapi kekasih Allah ini ketika punya masalah dengan istrinya, Allah membela istrinya. Apa sih keistimewaan Hafsah kok sampai dibela Allah? Dan Nabi bertanya sama Jibril, walima ya Jibril? Kenapa Jibril? Kok istimewa banget Hafsah sampai dibela Allah dan saya harus merujuknya ketika saya lagi ada masalah dengan dia? Apa jawaban Jibril? Innaha sawwamah qawwamah. Hafsah itu sawwamah. Sawwamah itu dari kata soimah. Soimah itu apa? Bukan artis. Soimah itu artinya perempuan yang puasa. Itu nama yang bagus tuh. Dia namanya siapa? Soimah Om. Bagus tuh namanya.
Soimah. Ada yang lebih bagus, bukan soimah. Dikasih tasydid. Sawamah. Artinya apa? Rajin puasa. Kalau puasa sesekali, namanya soimah. Kalau hampir setiap hari puasa, namanya sawamah. Rajin puasa. Berarti Sayyidah Hafsah itu sawamah. Rajin banget puasa. Itu tirakatnya. Itu cinta yang dibangun dengan iman kepada Allah, ketaatan kepada Allah. Innaha sawwamah qawwamah. Qawwamah dari kata qaimah. Qaimah itu artinya orang yang berdiri sholat malam. Kalau rajin sholat malam dikasih tasydid, bacanya jadi qawwamah. Berarti Sayyidah Hafsah rajin puasa di siang hari, rajin tahajud di malam hari. Tahajudnya gimana? Selain rajin, panjang tahajudnya Sayyidah Hafsah itu. Kalau nggak lagi malamnya jatahnya Nabi nginap di beliau, maka sholatnya itu panjang. Seberapa panjang? Minimal 1 juz. Kita Al-Ikhlas saja bagi 3. Karena cuman gitu kita baru ikhlas ya. Kalau nggak kurang ikhlas. Ini 1 juz minimal. Panjang sholatnya. Kadang 2 rakaat, kadang 4 rakaat, kadang lebih dari 10 rakaat, kadang kurang dari 10 rakaat. Itu fleksibel. Yang penting bacaannya banyak, panjang. Kenapa? Karena betah berdiri dari tahajud. Ternyata setelah Sayyidah Hafsah tirakat sholat malam dan puasa di waktu siang hari, akhirnya saat ada masalah rumah tangga, Allah membela Hafsah dan mengislah di antara Hafsah dengan Rasulullah SAW. Jadi bangunlah rumah tangga kita dengan ketaatan. Bukan hanya, it's my dream mas, not hers. Kapadokia it's my dream, ya. Bagus, nggak apa-apa jalan-jalan Kapadokia atau mungkin jalan-jalan ke Gunung Kidul, silakan aja, bebas lah mau kemana aja ya. Tapi bukan itu fondasi romantisme kita, itu hanya hiburan. Jadi jangan membangun romantisme itu dengan kepuasan ego tadi, jalan-jalan, makan-makan, nonton bareng. Itu hiburan boleh, tapi bukan fondasinya. Fondasinya ketaatan. Sehingga kalau misalnya kita lagi nyaman dengan pasangan, ngajak taat, ngajak ngaji, ikut taklim bareng, dengerin tausiah, ilmu, sholat sunnah bareng, zikir bareng, kalau perlu tilawah bareng, satu membaca, satu menyimak. Fondasinya itu membangun rumah tangga yang romantis selain jalan-jalan. Mudah-mudahan 2 nasihat ini bisa menjadi penyemangat ibu-ibu untuk menjadi pejuang rumah tangga, menjadi tiang rumah tangga, menjadi murabbiyah bagi madrasah anak-anaknya di rumah, sehingga dari rumah tangga kita yang baik, insya Allah akan lahir peradaban Islam yang baik. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga segala hajat kita Allah tunaikan, segala doa kita dan permintaan kita Allah kabulkan insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته لك الحمد في السماوات ولك الحمد في الأرض لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء اللهم ارزقنا أولادا صالحين وبنات صالحات واجعلهم ممن يقيمون الصلاة يا مجيب السائلين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم أعطي كل واحد منا مسألته واقضي كل واحد منا حاجته ببركة قراءتنا الفاتحة Saya pengen cerita. Ini cerita benar-benar saya alamin ya. Mudah-mudahan ini jadi makin bikin kita yakin. Hidup kita itu kan emang kalau kita melibatkan Allah itu jadi mudah ya. Susahnya hidup kita itu karena kita jarang melibatkan Allah. Kecuali udah mentok. Kalau dari awal kita nge-mention Allah dari awal itu apa? Bismillah. Di tengah-tengah kita masih terus nge-tag Allah. Ya hasbi Allah, la haula wa la quwata illa billah. Berdoanya ke Allah. Kalau kita ngelibatin Allah dari awal dalam hidup kita, pertama Allah akan kuatkan hati kita. Kedua Allah akan bereskan urusan kita. Dan itu bukan cuma terjadi kepada Imam Ahmad bin Hambal yang saya pernah cerita. Bukan cuma pernah terjadi kepada Uwais Al-Qarani, tabi'in yang pernah saya cerita. Tapi juga terjadi kepada 3 teman saya. Yang satu anak Batam namanya Age, anak skateboard. Satu lagi anak Jakarta model namanya Agi. Satu lagi driver ojek online di Bandung. Ini 3-tiganya nih baru saya alami sekitar beberapa waktu yang lalu. Kalau yang ojek online sekitar sebulan yang lalu. Kalau yang Agi baru 2 minggu yang lalu saya ngalamin. Apa ceritanya? Melibatkan Allah dalam semua harapan kita. Agi, anak Jakarta ini, pernah ikut kajian saya kayak gini di salah satu masjid di Maruya, di Kebun Jeruk, Jakarta. Terus pas ikut kajian itu dia bilang gini, ya Allah, saya pengen banget ketemu Ustadz Hanan langsung, tapi jangan di taklim, karena agak susah, terlalu rame. Saya pengen ketemu berdua dalam suasana yang lebih nyaman. Kabulkanlah ya Allah, gitu. Selang seminggu kemudian setelah selesai acara itu, alhamdulillah qadarullah ombaknya lagi bagus di laut. Kan saya suka mantengin ombak tuh. Ada website namanya Surf Forecast kan. Forecast buat surfing. Jadi tahu ombaknya lagi berapa, seberapa baiknya untuk berselancar. Ombaknya lagi bagus nih. Ombaknya 2,5 meter, 2,5 meter. Terus anginnya pas gitu. Pergilah saya ke laut, daerah Jawa Barat namanya Batu Karas, spot surfing. Saya pergi ke sana nih.
Agi yang tadinya di Jakarta, ternyata memang dia orang Batu Karas, tinggalnya di Jakarta. Jarang banget pulang ke Batu Karas. Nah, seminggu kemudian setelah taklim, dia sakit. Badannya nggak enak. Biasanya kalau cuma panas dingin, dia akan tinggal di kos-kosan. Tapi kali ini kangen pengen pulang kampung. Duh, kenapa ya saya pengen pulang kampung? Kenapa ya? Kayak Imam Ahmad bin Hambal gitu kan. Kenapa ya saya pengen pulang kampung? Akhirnya dia putuskan pulang ke Batu Karas. Dan sampai di Batu Karas, hari pertama dia sampai ke rumah, temannya ngajak ke pantai, kita mandi yuk, kita berenang yuk gitu kata temannya. Yuk, padahal lagi nggak enak badan tuh, diajak berenang dia mau. Berenang kalau orang sana berarti surfing, diajak surfing dia mau. Datang ke pantai, saya lagi duduk di pantai, lagi persiapan nih mau turun ke air, lagi duduk santai gitu pagi-pagi sambil ngopi dulu, sambil nggak jelas ya ngelamun tentang masa lalu. Jadi lagi duduk dulu nih di pantai nih, sambil ditaruh dengan apa papan biar nggak kena matahari. Dan ke pantai masih takut hitam, padahal udah hitam. Tiba-tiba lagi datang, ngeliat dari jauh, nih kayak kenal nih, siapa ya? Kayak pernah lihat, tapi biasanya kan penampilannya beda. Nih udah namanya orang lagi di pantai. Datanglah, pas udah dekat dibilang, Ustadz Hanan ya? Saya ngeliat, ya kenapa? Saya jemaah Ustadz Hanan di Meruya, Kebun Jeruk minggu yang lalu. Oh iya, Kebun Jeruk minggu lalu memang ada taklim. Udah kenalan, dia bilang, Ustadz, minggu lalu saya baru berdoa nih, ya Allah saya pengen ketemu Ustadz Hanan, langsung bukan di taklim, biar bisa santai banyak ngobrol. Berikanlah saya apa yang saya harapin. Dia istighfar, dia sholawat, dia doa. Nggak sampai bertahun-tahun, cuma selang seminggu, qadarullah Allah bikin skenario, ada ombak, saya datang, dia sakit, dia datang, akhirnya ketemu di pantai, ngobrol, jadinya saya seharian, cuma ngobrol doang nggak sempat surfing. Terus aja ngobrol curhat, dia live IG gitu, aduh, jadi ngobrol sama dia, alhamdulillah dikasih gelang batu sama dia, nih Ustadz hadiah gelang batu untuk Ustadz, alhamdulillah ya udah saya pakai. Intinya adalah coba cuma seminggu doang tuh. Dia minta ke Allah, dia melibatkan Allah, akhirnya Allah kabulkan. Bisa nggak kita dalam waktu seminggu halal dengan cara berdoa ke Allah? Ya Allah, saya lihat dia kemarin di masjid. Masjid apa ini teh? Baitur Rahman. Cuma saya nggak berani menyapa. Saya menyapa dia lewat engkau saja ya Allah. Kalau kita yakin dan tembakan kita itu udah jago tadi, jawid imanan tujawid qiraat kata Teh Hanin tadi. Kuatkan, jagokan diri kamu dalam yakin ke Allah, makin jawid, makin jawad, makin bagus, maka insya Allah akan kena panahan kita. Ada orang mana tadi nggak kena sama sekali, ada orang yang di jarak yang sama langsung kena. Kenapa? Udah jawid, imannya udah mantep, udah yakin gitu. Dan yakin dalam bahasa mana tadi udah profesional. Nanti insya Allah tiba-tiba entah gimana caranya nggak usah cari tahu. Karena saya juga sama Teh Hanin yang cerita tadi, kita Teh Hanin maksudnya nggak mencari saya, ada saya mah mencari. Teh Hanin nggak mencari, saya sama sekali kita nggak kenal, dia nggak kenal saya. Pas ketemu di tempat kibdah emang ada sedikit trik yang saya lakuin gitu kan, biar bisa namanya ikhtiar gitu kan. Dan dengarkan ceritanya, nah gitu deh pokoknya. Yang jelas nggak usah berharap kepada Allah tergantung cara. Berharaplah kepada Allah karena kita yakin kepada Allah. Cara Allah yang bikin. Ini Agi nih. Yang kedua, driver online. Driver ojek online. Saya waktu itu ada rapat di Pemuda Hijrah. Namanya Masjid Pemuda Hijrah itu Al-Latif. Ada rapat di Al-Latif. Dan saya lagi malas nyetir, akhirnya naik ojek online. Pergilah ke Masjid Al-Latif. Dari pagi, zuhur saya ngimamin di masjid. Cuman pakai baju biasa, terus asar juga ngimamin. Pas sudah selesai asar, saya mau pulang, saya order lagi nih ojek online. Saya order, ada yang ngambil. Ngambil, saya naik ojek, di tengah jalan dia nanya, Mas, sering sholat di masjid itu? Kata dia. Lumayan, saya bilang. Ya itu masjid ramai banget ya, kalau taklim ramai banget tuh, penuh dengan anak muda. Ya alhamdulillah, saya bilang. Terus dia bilang lagi, ada tuh di situ tuh imam muda, bacanya bagus banget, orang Aceh. Siapa ya namanya? Saya bilang Muzamil. Oh ya Muzamil. Oh ya, kenal sama dia? Ya lumayan, saya bilang. Dari tadi lumayan aja semuanya. Oh, Mas suka ikut taklim juga di situ?
Kadang-kadang saya bilang. Dia nggak ngeh sama sekali. Lama-lama dia mulai curiga, dia nanya, eh apa tadi ada kegiatan apa? Enggak, cuma ada rapat aja sama teman-teman. Teman-teman DKM maksudnya iya. Mas tadi ngimamin sholat zuhur ya, kata dia. Iya, kata saya. Mulai curiga kan dia. Asar juga? Iya. Oh, mas namanya siapa? Hanan. Hah? Hanan yang mana nih, kata dia. Mulai kaget dia kan, mulai panik gitu. Saya bilang Hanan Ataki, langsung oleng tuh motor tuh. Masya Allah, dia kaget sendiri. Dan itu olengnya tuh langsung berhenti pas lampu merah pula. Dia heboh sendiri di lampu merah, bayangin. Ya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, Ustadz tahu nggak? Ternyata ini Ustadz Nata Kintar dulu. Saya lihat ke belakang, benar nggak nih? Oh iya benar gitu. Dari tadi kayak Ustadz nggak ngomong-ngomong. Kata dia, Ustadz tahu nggak? Sebulan ini saya selalu beristighfar, berdoa, sholawat. Ya Allah, saya pengen banget ketemu sama itu tuh satu lagi gurunya Muzammil. Yang ceramahnya suka di YouTube katanya. Ustadz Hanan Ataki, saya pengen ketemu beliau. Tapi susah kalau di taklim. Pengen berduaan, jangan pas rame-rame. Ternyata berduanya di atas ojek. Coba. Dan itu demi Allah kisah nyata teman-teman terjadi. Jadi Imam Ahmad yang pernah kita dengar ceritanya bukan cuma terjadi di Basrah. Terjadi juga di Indonesia. Terjadi di Jakarta, di Bandung, Surabaya, di Kediri, di mana-mana kalau kita melibatkan sebegitu mudahnya. Padahal dua orang ini saya kira bukan ulama, bukan orang yang mungkin hijrahnya udah lama, baru juga hijrah. Tapi kenapa diperlakukan oleh Allah semudah itu? Bagi Allah orang yang sudah taubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Orang yang sudah taubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Jadi sama Allah memperlakukan dia seperti Allah memperlakukan kekasih-kekasihnya yang soleh lainnya. Jadi jangan pesimis, jangan putus asa. Kalau kita melibatkan Allah, kita akan dikuatkan. Tenang aja, udah tetap la tahzan innallaha ma'ana. Yang terakhir tadi kisah AG. AG ini anak skateboard dari Batam. Dia itu kerja di sebuah perusahaan swasta di Batam, IO gitu. Dia pertama dapat hidayah itu dengerin istrinya dengar booster di YouTube. Mah dengerin apa tuh booster? Ini ada ustadz katanya juga senang main skate walaupun gak bisa sih, cuma senang nemenin doang. Oh, mana karena dia senang memang anak skate jadi ngelihat gitu. Oh ini ustadznya, coba dengerin lagi. Oh kirain tadi cewek. Biasalah kayak gitu Maya. Gak tau jenggotan gini. Udah gitu, oh gimana coba dengerin, nangis. Selama ini dia udah belasan tahun gak sholat. Jangankan sholat sendiri, jangan sholat ke masjid, sholat sendiri aja gak pernah. Bahkan sholat Idul Fitri aja gak pernah. Kan kalau kita minimal sholat Idul Fitri ya, setahun 2 kali lah ya. Walaupun masbuk itu juga. Kenapa masbuk? Kebiasaan kalau Jumatan datangnya kalau khutbahnya udah selesai. Dan Idul Fitri, Idul Adha mah khutbahnya selesai sholat. Wah masih khutbah, ntar aja deh kalau udah selesai. Begitu datang orang udah pada pulang. Loh kok gak sholat sih? Sholat Idul Fitri itu sebelum khutbah. Ini salah dia. Dia gak pernah sholat sama sekali. Tapi tiba-tiba nangis, jadi kayak sadar dapat hidayah gitu. Tapi saya pikir emang bukan cuma dia yang dapat hidayah dengerin booster. Saya juga dengerin booster diri sendiri kayak dapat hidayah gitu. Oh benar juga ya kata Ustadz ini. Kok saya dapat hidayah? Kata saya sendiri tuh. Kan ada ceramah saya misalnya sebutlah Allah itu maha baik, Allah segala macam. Saya pas dengar, ya Ustadz itu benar juga dia ngomonginnya tuh. Akhirnya saya dapat hidayah dari diri sendiri. Dia dapat hidayah. Setelah dia dapat hidayah, diam-diam dia sholat. Dia wudhu, gak mau ketahuan sama keluarganya. Dia tutup pintu, dia sholat di dalam kamar. Jarang-jarang kamarnya dikunci. Pas istrinya mau ngeliat ke dalam rumah, dalam kamar, diketok-ketok kok gak dibukain. Pas udah selesai dia sholat langsung buka-buka pura-pura tadi ketiduran gitu. Dia gak mau ketahuan lagi sholat. Setelah sholat dia berdoa, ya Allah Ustadz itu udah bikin saya sadar. Saya pengen banget ketemu beliau. Beri saya jalan ya Allah. Hari dia berdoa, besoknya dia ketemu dengan atasannya. Dia bilang, Pak boleh saya minta izin. Padahal dia jatah cutinya udah habis tuh. Gak ada dapat jatah cuti lagi. Atasannya nanya, izin kemana? Saya mau ketemu Ustadz saya di Bandung. Ini orangnya, saya dengar booster dari dia, jadi saya sadar. Oh ya udah, kamu cuti sesuka kamu deh, kata atasannya. Dimudahin, butuh uang saku, dikasih uang saku, berangkat dia ke Bandung, dan dia datang ke hari Rabu taklim saya yang rutin di Bandung itu yang di Masjid TSB Trans Studio.
ketemu langsung dengan saya dan alhamdulillah Ustadz, mudah banget ya kalau kita menuju ke Allah. Yang susah itu kalau kita menjauh dari Allah. Tapi kalau menuju ke Allah, dipermudah, banyak banget urusan yang dipermudah. Saya malah dapat uang saku, saya malah dapat kayak bonus dari atasan saya. Keluarga saya alhamdulillah sekarang jadi lebih baik setelah saya berhijrah. Dan saya pengen ketemu dengan Ustadz, dimudahin banget. Ini lihat bukti. Bukan karena saya orang soleh, enggak. Kesalehan kita hanya Allah yang tahu. Tapi karena kita yakin sama Allah. Karena kita melibatkan Allah. Terus kenapa galau, kenapa khawatir, kenapa enggak tenang? Kalau kita bisa melibatkan yang maha kuasa dalam segala urusan kita. Jadi itu teman-teman, coba buktiin deh. Kalau teman-teman yang lain di tempat yang tadi saya ceritain udah membuktikan, kita pasti bisa lebih dari itu. Bukan hanya ketemu Ustadz, tapi juga ketemu dengan pasangan kita, menemukan rezeki yang halal untuk kita, apapun kebaikan. Tinggal, ya Allah, saya pengen nikah, beri saya jalan. Udah gitu, lihat keajaiban terjadi dalam hidup kita. Kalau enggak juga, enggak ada sia-sianya berdoa kepada Allah. Makanya saya bilang kalau berdoa tuh jangan yang tanggung, yang mantap sekalian. Ya Allah, kalau mobil ya Allah saya pengen Alphard. Penghasilan kita kecil, tapi pengennya Alphard. Emang sia-sia? Enggak. Kalau enggak dikasih Alphard di dunia, dikasih Alphard di akhirat. Kan Allah pasti mengabulkan doa kan? Pasti itu. Kalau enggak dikabulkan di dunia, dikabulkan di akhirat. Bangun dari kubur, tiba-tiba lewat Alphard, berhenti depan kita. Ini mobil siapa? Ayo kita ke Padang Mahsyar, lewat pakai Alphard gitu. Udah ada drivernya. Mereknya bukan Toyota, tapi mereknya Cahaya. Merek baru nih, belum dijual di Indonesia. Mereknya Cahaya, kendaraan Cahaya yang lebih nyaman adalah Alphard, jalan ke Padang Mahsyar. Kenapa saya dapat kendaraan ini ya Allah? Karena dulu kamu pengen banget punya mobil Alphard di dunia, tapi aku tidak memberikannya di dunia karena itu tidak baik untuk kamu, tapi aku berikan di akhirat. Apa sia-sianya berdoa kepada Allah? Jadi tetap ar-raja ilallah, berharapnya hanya ke Allah, dan itulah obat untuk segala kegalauan.